Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel aku. Jadi di video kali ini kita bakal belusukan lagi ya. Masih di pedesaan tempat tinggalku di daerah Futanasu. Oke, terus video ini sampai selesai. Jadi di setiap jam 12 sama jam 6 sore ada bunyi seperti itu ya teman-teman, sebagai pertanda. Mungkin udah kalau pertanda menunjukkan kalau udah jam 6 ya. Jadi ada pengeras suara di sebelah sana. Jadi walaupun sekarang baru jam 6 atau udah maghrib ya, kalau orang Jawa bilang sandekala, tapi suasananya masih terang seperti ini. Ini kayaknya tanaman kentang ya kalau nggak salah. Kalau di sini bawang bombay. Jadi orang-orang Jepang juga memanfaatkan lahan yang nggak kepake ya. Misalkan nih kayak gini juga nih, ditanamin pohon jeruk. Dan teman-teman kalau lihat ini udah berbunga ya di sini ya. Jadi mungkin teman-teman ya dengan lihat video ini pasti bertanya-tanya ya. Kelihatannya sepi, orang-orangnya pada kemana. Oh, ini udah mentok teman-teman. Kita balik dulu. Jadi memang kalau di desa Futana ya, di Misaki Ehime, di daerah sini, di tempat tinggalku yang sekarang, itu memang jumlah penduduknya sedikit ya, sekitaran 300 orang aja. Dan memang walaupun rumah di sini tuh padat seperti ini, tapi udah banyak yang kosong ya teman-teman. Ini mungkin teman-teman bisa lihat nih. Ini memang udah benar-benar kosong dan ditinggalkan sama pemiliknya. Ini sampai atapnya juga ada yang bolong kayak gini. Jadi penghuninya ini mungkin udah meninggal ya teman-teman, ataupun mereka udah pindah ke kota ya. Jadi memang ini di daerah sini banyak rumah-rumah yang terbengkalai. Seperti ini ya.
konnichiwa. Wah, Inui-san. どこ行くのよ。散歩します。ご飯食べて。あ、もうご飯すぐもうご飯食べた。終わって。すごいでしょ、イミさん。すごいですね。家はどこですか？家それ。あ、これ？うん。ああ、そっか。だからすぐ裏。ああ、なるほどね。その前にほら住宅があるやろ。あ、はい。その後ろへ。ああ、すぐ近くで。明日はお仕事やな。そうですね。はい。私たちはいつもゴロゴロ。周り。初めてやんでも。そう、なんかやるかな。でも何も、やることないから。ちょっと、そうやな。はい。散歩でもせんとな。そうですね。ほら、ベリーと、はい。あれ誰やった二人歩きよったよ。あ、そうですね。エニさんとね、うんエニさんとメリさん。遊びに来てたから。はい。ほんで、雨降りよったけんね。そうですね。送っていこうかいたらいいです。さっきも言ってたよ。私も、なんか10時から、向こうに、リオ遊びに行った。暇やもんな。そうですね。仕事のあるけんね。はい。うん。 OK です。明日はまたお願いしまはい。します。先に、す。はい。はい。Jadi tadi ketemu staf kantor ya teman-teman. Jadi walaupun libur ternyata dia punya kebun juga ternyata. Walaupun mereka udah berumur ya, tapi tetap semangat dalam bekerja. Di sini juga masih ada jeruk ya teman-teman. Ini aku udah sempat nyobain dan rasanya itu nggak enak ya. Terus kulitnya juga tebel-tebel, jadi pas kalau mau makan jeruk ini itu harus diiris, potong dulu. Mungkin ini biasanya dibikin jus ya. Dan di sini nih teman-teman bisa lihat sendiri, ini benar-benar rumah udah nggak terurus, udah terbengkalai ya. Ini kalau aku lihat sih memang dulu ini pernah jadi rumah ya teman-teman. Ini kalau kita lurus ke sana udah ada hutan bambu. Terus ini juga kalau lurus terus sudah ke bukit ya. Kita balik lagi. Jadi mungkin di video kemarin pun ada yang tanya ya di komen, ini orang-orangnya pada kemana, kok sepi banget. Jadi memang penduduk di daerah sini emang sedikit ya, tadi aku udah bahas sekitar 300 orang. Dan rumah yang di sini tuh nggak full terisi semua ya. Jadi ada yang kosong, ada yang isi. Ini mungkin seperti ini udah kelihatan nggak terawat, berarti kosong ya teman-teman. Ini juga jalan pintas ternyata.
Ini juga kayaknya buntu. Terus kelihatannya sepi ya. Jadi memang kalau menurutku orang-orang Jepang di sini tuh itu memang lebih suka berdiam diri di dalam rumah ya teman-teman. Jadi mereka keluar itu ketika ada perlunya aja, misalkan belanja ataupun berangkat kerja. Bisa dilihat nih, mobilnya ada sebenarnya di parkiran dan orang-orangnya pun ada di dalam rumah. Terus mayoritas penduduk di sini tuh udah pada lansia ya teman-teman, rata-rata. Dan di sini tuh susah banget nemu anak muda ya, karena ya itu kebanyakan setelah lulus sekolah SMA atau SMK itu mereka pada pindah ke kota ya untuk melanjutkan belajarnya atau kuliah ataupun kerja di sana di kota ya. Bahkan ada sampai yang punya rumah di kota, terus orang tuanya mau nggak mau harus tinggal di sini sendirian, dan ya mungkin sampai meninggal gitu ya. Akhirnya rumahnya terbengkalai karena mungkin anak-anaknya juga nggak mau balik lagi ke desa asalnya. Jadi kalau aku perhatiin memang ada orang di rumah ya, tapi nggak semuanya ya teman-teman. Memang di daerah sini udah ada yang kosong. Sepi ya teman-teman. Kita coba lurus.
Ini udah jalan ke bukit lagi. Dan ini masih ada jeruk yang belum dipanen ya. Sama yang kayak jeruk tadi. Ini rasanya kurang enak. Jadi lahan-lahan kosong nih sama orang Jepang ditanamin sayuran ya. Ini juga mungkin udah kosong ya teman-teman, udah terbengkalai itu. Sepi ya teman-teman. Udah mobil lewat. Ya walaupun ini termasuknya gang-gang sempit, tapi bersih ya. Karena memang orang-orang Jepang itu disiplin sekali dalam buang sampah. Oh ya, terus kemarin ada yang komen juga nih, kenapa mobil Jepang itu sekarang bentuknya kecil-kecil ya. Mungkin aku bisa coba bantu jawab. Ya karena sebenarnya mobil-mobil besar itu banyak ya teman-teman. Tapi karena dalam satu keluarga itu cuma ada 2 orang atau 3 orang, jadi mungkin lebih efisien pakai mobil kecil ya. Ini seperti ini nih, mobil gede seperti ini juga ada. Karena mungkin jumlah anggota keluarganya sedikit, mungkin lebih efisien pakai mobil yang kecil ya.
Dan memang di Jepang itu sekarang banyak sekali mobil-mobil dengan ukuran kecil. Oke, sekarang kita udah sampai di taman. Ini biasanya kan kalau di perumahan ada taman bermain ya buat anak-anak. Ini tapi mungkin karena di sini jarang sekali anak-anak kecil. Jadi mungkin jarang dipakai ya teman-teman. Kalau di tempat kita ini udah pasti ramai banget nih. Dan teman-teman bisa lihat nih di sekeliling tempat tinggalku ini bukit semua ya. Dan di sebelah sini laut. Wah, dikelilingi lagi bukit-bukit. Dan dulunya ini perkebunan jeruk semua ya teman-teman. Dan sekarang ya bisa dibilang udah terbengkalai lah. Karena banyak petani jeruknya yang udah berhenti karena faktor usia. Dan nggak ada penerusnya. Akhirnya kembali seperti semula menjadi hutan lagi. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya suasana pedesaan di Jepang, tempat tinggalku. Dan mungkin semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari teman-teman. Kenapa kok kelihatannya sepi, rumahnya banyak tapi kelihatan sepi. Terima kasih buat teman-teman yang ngikutin video belusukan di pedesaan kali ini sampai selesai. Ikuti terus video-video berikutnya.